Oke, baik. Atonal. Kita kemarin bicara dengan modal, tonal, sekarang atonal. Atonal kata A, tonal. A itu tidak, tonal itu bernada. Jadi sebenarnya pemahamannya ini adalah kebisingan acak itu dipandang sebagai, mungkin kalau kita sebagai orang awam, mungkin kayak bermain musik tanpa harmoni, atau bermain musik nggak ada aturannya, itu acak. Kalau kamu bising kan kayak ini aja di kelas, kalau ribut itu kan jadi bising ya, itu kan spontanitas kan, sebenarnya bentuknya seperti itu ya. Nah, eh, jadi yang dipadukan dari atonal ini adalah justru bukan harmonisasinya, tapi disonansinya. Nah itu ya, keunikan dari atonal itu. Makanya tidak semua eh, tidak semua orang juga gitu ya merasakan nyaman atau enak kalau mendengarkan musik-musik yang disonan atau atonal itu. Karena memang eh, kalau kita mendengarkan musik itu kan biasanya kita menikmati ya, menikmati, bisa kita dengar dengan enak gitu ya, penghantar kita lagi tidur misalnya gitu ya. Tapi kalau kita apa namanya, dengar musik yang disonan, yang cuman menurut mungkin pandangan, kalau kita mendengar tuh asal-asalan enak ya di telinga. Tapi ini ada begitu ya. Ada para musisi yang mengembangkan musik ini gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa ada musisi yang mengembangkan musik ini? Kita sekarang baca di sini ya, sudah sudah ada sekitar abad 20, berarti sekarang ini sebenarnya berkembang ya. Atonal sendiri ini muncul karena keakraban manusia justru dengan yang namanya nada gitu. Nah, apa sih yang ingin dikejar para musisi di sini untuk membuat konvensional? Coba ada yang mau jawab tidak? Coba ada yang mau jawab? Silahkan, Eleonora Catherine. Mengapa sih ada musisi yang ingin mengembangkan musik atonal? Mungkin musisi Indonesia sedikit ya, yang lebih banyak justru karena kita perkembangan musiknya dari Eropa ya. Kita lihat perkembangan musik Barat itu dari zaman kuno gitu ya, modern, zaman kuno, zaman Renaissance, abad pertengahan itu berasal dari musik Eropa gitu. Jadi memang banyak musisi-musisi yang menekuni musik atonal ini berasal dari Eropa. Di Indonesia ada juga kok gitu, tapi nggak terlalu banyak begitu. Nah, sekarang saya mau nanya, buat apa sih ditekuni musik atonal begitu? Coba, Eleonora Kathleen silakan dijawab. Tadi pertanyaannya apa sih, Bu? Mengapa ada musik? Kenapa Eleonora? Kenapa, Bu, di saya teh putus-putus? Oh, mengapa ada musisi yang mengembangkan musik bentuk atonal gitu? Mungkin biar bervariasi, Bu. Oke, selain bervariasi, nah variasi itu eh, pencerminan dari apa? Silahkan, Ibu mau ke variasi itu pencerminan dari apa? Ibu mau ke Aura Oktavianti, silahkan. Variasi itu pencerminan dari apa? Silahkan Aura. Sok, ya. Variasi itu pencerminan dari apa? Bervariasi. Ingin bikin musik lebih bervariasi, Bu. Nah, variasi itu pencerminan dari apa? Macam-macam apa? Ya, variasi macam-macam, tapi bisa dikembangkan jadi variasi itu dari mana? Dari mana? Oke, sekarang Ibu ulangi pertanyaannya. Kenapa ada musisi yang ingin mengembangkan musik atonal? Tadi kata Eleonora biar bervariasi, Bu. Nah, variasi itu macam-macam. Variasi itu datangnya dari mana? Coba. Datangnya dari mana? Adanya bisa bentuk variasi. Dari selera, Bu.
selera. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjutkan dulu ke pertanyaan Alexander Heskiel. Sok menurut kamu apa? Nah, Variasi itu kan, Bu. heeh. Iya, Bu, selera orang gitu, Bu. Beda-beda, jadi bisa divariasikan sesuai selera masing-masing gitu, Bu. Oke, terus apa lagi? Selain selera orang, ada variasi, terus apa lagi? Baik, sekarang Ibu akan memperdengarkan sebuah video ya dari musisi kontemporer di Indonesia ya, namanya Bapak Tony Prabowo. Sebentar ya, Ibu akan ini dulu. Ya, oke ya. Kalian perhatikan ya, apa yang dikatakan dari Bapak Tony Prabowo ini, Ibu harus apa? Tutup kamera dulu ya. Jadi Musik kontemporer sesungguhnya adalah kelanjutan dari tradisi membuat komposisi musik dari zaman klasik dengan perubahan gaya komposisi yang terus bergeser di setiap pergantian zamannya. Perubahan gaya musik ini berlangsung makin cepat, terutama memasuki abad 21 sekarang ini. Secara umum, masyarakat luas kita lebih menyukai musik-musik populer yang lebih banyak terdengar di sekitar kita, di radio, di TV, dan sebagainya. Sehingga musik kontemporer terdengar asing. Indonesia punya salah satu komponis musik kontemporer, yaitu Tony Prabowo. Ia adalah seorang komponis musik avant-garde yang sudah berkiprah dari dekade 80-an. Kontemporer itu kan artinya sekarang. Yang sekarang. Musik sekarang itu kan. Dengan makna kekinian itu sendiri dalam arti kata musik kontemporer, berarti ada tanggung jawab apa aja sih Mas sebenarnya sebagai komponis? Musik dilihat secara bentuk itu sudah selesai kan? Katanya begitu lah ya. Nada kan cuma 12. Iya benar. Sejak sekian ratus tahun lalu bentuk itu sudah diselesaikan oleh banyak komponis sebelumnya. Mungkin teknik sudah habis ya, tapi ide, gagasan pasti nggak pernah habis ya. Oke. Musik tak hanya terdiri atas harmonisasi nada-nada diatonis. oke. Ibu tutup ya. Nah, tadi dikatakan bahwa musik kontemporer atonal itu kalian nggak usah bingung antara atonal dan musik kontemporer, karena kalau kontemporer itu menunjukkan masa, kontemporer itu masa kini gitu ya. Tidak usah bingung mengenai musik atonal dan kontemporer. Kalau atonal itu berasal dari kata atonal, tidak bernada, dan kontemporer adalah musik masa kini ya, sebagai musik terdepan ceritanya begitu. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa perkembangan musik ini sudah ada dari sejak zaman klasik begitu ya, mengalami perbaruan sebuah aransemen.